Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safana Azmi. Perkenalkan, nama saya Niko Hernandez Mamora. Kali ini kita akan membacakan studi kasus kita. Ya, yang pertama itu berjudul pembunuhan siswi SMP yang tewas di lahan perhutani. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi berinisial AAP yang ditemukan tewas di sebuah lahan perhutanan. TKP dilakukan pada Senin tanggal 23 November 2015 malam sekitar pukul 7 malam. Dari hasil TKP, polisi membeberkan kronologisnya sesuai dengan penjelasan pelaku berinisial AR. AR menjelaskan pada tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 2.30 AAP menghampiri AR untuk meminta jalan-jalan. Pelaku mengajak korban ke hutan Jasinga. Kondisi saat itu sudah sepi serta jauh dari penduduk. Setelah itu, pelaku mengajak korban berhubungan intim, tetapi korban menolak, namun pelaku mengancam korban akan meninggalkannya sendirian. Meski korban menolak, pelaku atau AR memerkosa korban dan membunuhnya karena AAP atau korban mengancam akan memberitahu ibunya. Pada tanggal 23 Oktober 2015, warga menemukan mayat AAP dan melaporkan ke Kapolsek Jasinga. Kemudian pada Senin 23 November 2015, AR ditangkap. AR kemudian dikenakan beberapa pasal, yaitu tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tindak pidana pembunuhan. Hal itu sesuai pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 287 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 339 KUHP, pasal 80 ayat 3, pasal 76C dan pasal 81 ayat 1 dan 2. Pasal 76D Undang-Undang UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI. Kemudian nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua, ada kasus dugaan korupsi penggelapan pajak mobil yang terjadi di Samsat, Kelapa II, Tangerang, Banten diungkap secara gamblang oleh para saksi di pengadilan. Diketahui dari praktik tersebut terdakwa melakukan penggelapan hingga mencapai 10,8 miliar. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Rabu tanggal 19 bulan 10 itu menceritakan mengenai awal mula terbongkarnya manipulasi para terdakwa menggelapkan pajak melalui aplikasi Samsat. Kronologi disampaikan saksi Andri Mamun sebagai PNS di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten. Dia bertugas sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem di sistem aplikasi Samsat Banten atau Sambat. Dia mengatakan aplikasi ini adalah sistem-sistem pembayaran yang terkoneksi dengan kepolisian, PT Jasara Harja, dan perbankan. Sistemnya diatur mulai dengan runutan pendaftaran, penetapan, korektor, pembayaran, cetak SKPD, cetak STNK, kemudian proses posting atau pengumpulan uang pajak ke pemerintah daerah. Jadi kita tahu sebelum ada penetapan, karena ada peminatan, pengecekan terkait selisih dari Jasara Harja, kata Andri di Pengadilan Tipikor Serang Rabu tanggal 19 bulan 10 dikutip dari Ketik. Pihak Jasara Harja bingung karena ada selisih dan anomali nilai keuangan di sistem mereka dari jumlah pembayar pajak sehingga hal itu terjadi pada 2 Desember 2021. Hukum-hukumnya dalam kasus saya tadi, pembunuhan siswa SMP tewas di lahan perhutani termasuk ke dalam golongan internasional. Kasus saya yang tadi itu termasuk hukum juga internasional.
Sekian dari Sekian dari kami kami. berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.